tiba di Sorong dan bisa membersamai teman-teman semuanya dari Kepulauan Kalebo ya, Kalubu, Kalubu, Kalubu. Nggih, dan alhamdulillah sekali bisa berjumpa juga. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya. Hari ini bisa belajar dan semoga beberapa hal yang difasilitasi oleh perpustakaan UMS itu bisa mendorong kalian semua untuk bisa ya lulus tepat waktu dan sepenuhnya bisa memanfaatkan, memaksimalkan potensi selama 4 tahun ini di UMS. Insya Allah ya, semoga 4 tahun semua, jangan lama-lama, maksimal ya 5 tahun. Ini izin share screen. Nanti mungkin akan beberapa ada kombinasi saya dengan beberapa materi yang lain, tapi core substansinya nanti sama. Boleh coba teman-teman mahasiswa baru ini rata-rata dari prodi apa? Nah, bisa coba di chat. Nah, coba chat dulu. Nah, dari prodi apa ini? Saya belum perkenalan nanti ya. Teknik industri, oke, kedokteran, fisioterapi, akuntansi, farmasi, farmasi banyak ya, elektro syariah, psikologi, PGSD, oke ada FKIP ya. Ini enggak ada yang dari pendidikan TI. Wah, ini enggak ada ya nanti farmasi, pendidikan biologi, farmasi. Oke, ini berjumpa lagi ya farmasi ya. Waktu itu ketika fakultaria ya datang ke farmasi ya. Nah, kita berjumpa lagi sekarang. Geografi, kedokteran. Ini FKIP hanya PGSD sama pendidikan biologi ya yang hari ini. Oke, siap. Ada lagi. Oke. Nah, ini kita berdoa dulu ya. Dan katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, ini dari Quran Surat Toha ayat 114. Nah, kita wajib belajar menuntut ilmu. Itu menjadi hal yang wajib. Nah, di sini ini pengen tanya juga. Nah, di sini ada yang ingin lulus tanpa sidang skripsi enggak? Ini kalau di farmasi kemarin tanya, ada yang pengen juga. Nah, pengen enggak? Ada yang pengen? Mau, oke. Asis Utomo mau. Yang lain, cuma Asis doang. Yang lain ada yang mau juga Mau, nggak ini? pengen. Mau, oke, pengen. Oke, mau dong, oke, mau. Banyak ya. Oke, kalau mau berarti nanti harus perhatikan ya ini materinya yang pada hari ini gitu. Ini eh, kita lihat ini ternyata TikTok dari UMS Official. Nah, pasti jangan yang sudah follow juga ya. Nah, ini senang ya. Oke, sebelum ke materi ini kita coba Mentimeter. Nah, ini banyak sekali ya. Sebentar. Pengen tahu kira-kira hari ini ingin belajar apa saja. Sebentar, saya copy paste linknya. Sudah terlihat belum? Nah, pasti jelas belum karena belum saya share screen ya. Nah, sebentar. Oke, itu tinggal diklik atau kalian bisa ke menti.com. Ini ada kodenya atau langsung klik link yang ada di Zoom. Nah, ke menti.com ya. Menti.com. Boleh pakai HP, pakai laptop. Nah, itu ke menti.com kodenya itu. Nah, silakan. Nah, ini nih, pertanyaan pertama. Ketika mendengar kata perpustakaan, apa yang terlintas di pikiran kalian? Nah, apa yang kira-kira terlintas ya? Nah, coba ayo bergabung. Ini ada 58, berarti harusnya banyak nih yang menjawab juga. Oke, silahkan. Nanti nggak bergabung, nggak dapat sertifikat ini. Berjejer buku, ini maksudnya ini guys, klik link yang di chat Zoom atau di itu, ini yang di chat buku, berjejer buku-buku, buku tempat membaca, buku paling tebel ya. Ada yang lain? Ayo komenti.com.
Kementi.com atau klik linknya. Tempat membaca. Oke, yang lain. Tempat untuk mencari buku. Oke. Tempat healing. Oke, luar biasa tempat healing ya. Jurnal. Kemudian tempat buku-buku ilmiah. Wah, ini nanti harus ke perpus nih biar cara nulis ilmiah atau ilmiah. Ya kan? Sunyi, rapi, baca, tempat healing. Oke, buku paling besar ya. Ini banyak yang menulis buku berarti tempat ngadem ya. Ada lagi nggak ini? Istirahat, tempat istirahat, tempat mencari pengetahuan, referensi, tempat nunggu dosen, tempat nunggu dosen ya. Oke, berliterasi, nambah wawasan. Oke, ini buku paling besar ya, terlintas. Ada lagi nggak? Oke. Eh, Oke, yang lain mana lagi? Banyak buku. Oke. Oh, banyak ya. Kumpulan buku healing, tempat ngadem, tempat nugas, penambah wawasan. Oh, bagus. Ini buku paling besar ya. Nah, oke, ini sudah banyak. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang ingin kalian ketahui dari library orientation kali ini? I don't know. I don't know, you casino. Meminjam buku, tempat gabut untuk nambah wawasan. Apa yang ingin kalian ketahui? Tempat mencari referensi buku-buku. Ini jawabannya sebelumnya ya. Ini pertanyaannya beda guys. Apa yang ingin kalian ketahui? Manfaat dan fungsi serta fasilitas perpustakaan. Oke. Terus ada lagi? Apa yang ingin kalian ketahui di library orientation kali ini? Password WiFi. Nah, ini rahasia. Mau tahu password WiFi ke perpustakaan. Itu ya. Bisa nanti ketemu dengan Bu Tami juga. Ini ada Pak Nizar juga. Yang lain ada lagi, biar tahu fasilitas UMS, prosedur peminjaman buku online. Oke, gimana cara akses jurnalnya? Cara meminjam buku di perpustakaan seperti apa? Oke. Buku referensi skripsi. Ini maba itu sudah ini ya terfikirkan skripsi ya. Keunggulan perpustakaan UMS. Oke. Oke, sudah. Oke, terima kasih semuanya. Kita cukupkan Mentimeter. Nah, merpus yuk, belajar asik, lulusnya gasik. Amin. Nah, ini ya ada kira-kira apa sih peran perpustakaan perguruan tinggi? Jadi yang pertama itu bisa menjadi tempat belajar secara mandiri. Jadi ingat ya, kalian kan statusnya sudah mahasiswa. Harus ada perbedaan tuh. Dulu itu kan sebelum jadi mahasiswa, kalian itu siswa saja, nggak ada kata maha di depannya. Jadi sudah ada embel-embel mahasiswa, berarti berbeda kan? Mahasiswa. Cara belajarnya harus lebih mandiri, berbeda. Yang dulu apa-apa mungkin harus disuapin, ya kan? Sekarang harus lebih mandiri. Kalau belajar itu bukan karena memang dikasih tugas, tapi kalian sudah merasa itu sebuah kebutuhan gitu. Jadi ke perpustakaan itu harusnya sudah enggak, ayo ayo perpustakaan, kalian dengan sendirinya mau ke sana. Nggak usah nunggu teman-temannya juga, silahkan ke sana aja, nanti bisa dapat teman juga. Tapi kalau ada teman bagus ajak-ajak juga ya. Nah, kemudian di sana juga ada fasilitas dan layanan secara online, kemudian tempat sumber referensi dari segala tugas kampus. Nah, jadi banyak sekali referensi-referensi yang apa namanya secara ilmiah atau akademik juga sesuai gitu kan. Jadi kalau nanti nih beberapa itu kan teman-teman yang dari SMA misalkan kalau kalian mencari referensi ilmiah itu masih dari Google, dari Blogspot dan lain sebagainya, kan itu kurang akurat, kurang ilmiah. Nah, jadi di perpustakaan kalian bisa belajar mana mencari referensi yang tepat gitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah gitu. Kemudian di sini ada tempat belajar yang terintegrasi. Nah, ini ada 4 ya kira-kiranya. Nah, kemudian, nah ini perpustakaan UMS. Di sini kemarin ada beberapa maba yang sudah masuk juga ya, yang belum silahkan masuk. Nanti kita juga bisa berjumpa di sana. Ada beberapa ini lobby masuknya. Kadang kan ketika masuk bingung, harus gimana nih? Harus bikin kartu perpustakaan nggak ya gitu. Jadi sudah cukup pakai KTM, nanti cukup aktivasi saja. Datang ke sana dan aktivasi gitu.
Kemudian di lantai 1 juga kalian nanti bisa sambil lesehan, butuh duduk juga silahkan duduk, butuh komputer juga ada, dan lain sebagainya. Jadi rasakan sendiri nanti ya ke sana. Nah, ini beberapa layanan unggulan yang ada di perpustakaan, tapi sebelumnya saya lupa memperkenalkan diri. Tadi sudah diperkenalkan, saya tadi Hardika Dwi Hermawan. Selain memang saya beraktivitas di perpustakaan, saya juga mengajar di FKIP. Jadi adik-adik yang tadi di FKIP, Pendidikan Biologi, PGSD, mungkin beberapa kali juga kita akan berjumpa di FKIP, tetapi saya mengajarnya di PTI, Pendidikan Teknik Informatika. Nah, jadi di FKIP juga ada prodi PTI ya, bukan hanya PGSD sama pendidikan biologi. Nah, saya mengajar di PTI. Nah, ini dari banyaknya layanan, jadi kita pernah menghitung kira-kira layanan online itu ada berapa, itu ada banyak. Nah, tapi ini ada beberapa layanan unggulan yang bisa kalian manfaatkan. Yang pertama ada layanan Android. Jadi pengguna iPhone, sorry ya, mohon maaf belum. Nanti kita moga juga mengembangkan ke arah sana. Jadi untuk Android kalian juga bisa mendownload UMS library-nya di, kalau Android berarti apa ya? App Store. Oh, Google Play Store, Play Store ya. Play Store di sana kalian juga bisa manfaatkan. Pencarian juga ada di sana, lihat koleksinya juga bisa di sana dan lain sebagainya. Silahkan dimanfaatkan. Kemudian ada layanan troli. Nah, jadi troli itu nggak hanya di bandara dan supermarket. Ya, perpustakaan juga kita punya troli. Trolinya unik. Trolinya itu online. Transaction online library. Jadi bukan troli yang didorong ya. Mungkin beberapa yang nggak tahu, oh, di perusahaan ada troli juga. Berarti kalau mau pinjem buku, kita pakai troli, bukunya ditaruh ke troli gitu ya. Jadi kita layanan online, peminjaman buku secara online. Pakainya troli. Nanti kita juga akan melihat sistemnya seperti apa. Kemudian juga unggah mandiri. Nanti kita lihat apa ini layanan unggah mandiri. Kemudian juga ada WhatsApp atau SMS gateway. Jadi kalau kalian dulu beberapa kan tahu SIM-Siri ya kan, SIM-Siri butuh apa ada di situ ataupun chatbox dan lain sebagainya. Perpustakaan juga punya WhatsApp gateway atau SMS gateway. Kalian butuh informasi tentang peminjaman atau pembayaran denda dan lain sebagainya juga bisa menggunakan WhatsApp. Nanti di situ akan dilingkan kalian butuh apa, ada kode-kode tertentunya juga. Jadi kalian kalau misalkan belum bisa ke kampus gitu kan, hujan dan lain sebagainya, bisa memanfaatkan fitur ini, WhatsApp gateway atau SMS gateway. Rata-rata WhatsApp ya, kalau SMS mungkin di daerah yang nggak ada internet, kalian bisa menggunakan SMS. Nah, ini beberapa layanan unggulan. Kemudian ini layanan troli yang tadi sempat saya sampaikan. Jadi layanan peminjaman buku secara online bagi Sivitas Akademika UMS. Tetapi kalian juga kalau misalnya ada teman dari luar UMS, boleh masuk nggak sih ke UMS gitu, ke perpustakaan UMS? Boleh, silakan diajak aja. Nanti tapi harus registrasi terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian kalau ini apa namanya? Cara aksesnya gimana kalau kita pengen pinjam buku secara online? Nah, jadi kalian bisa akses ke my.lib.ums.ac.id. Kalian nanti kita akan coba akses juga. Fiturnya ada OPET, pencarian katalog dan peminjaman buku, kemudian ada cek tagihan, kemudian ada cek pinjaman buku. Kalian juga bisa melihat reading history kalian tuh apa saja. Kan tuh selama setahun gitu membaca apa saja nih buku-buku di perpustakaan gitu. Saya ingat sekali ya, maba itu ada yang pernah menyampaikan bahwa saya nggak akan beli buku sebelum semua buku di perpustakaan saya baca. Katanya seperti itu. Karena sebenarnya perpustakaan itu koleksinya banyak gitu, tapi nggak dimanfaatkan. Jadi dia punya pengen harus banyak baca dengan ke perpustakaan dan nggak usah beli buku katanya. Tapi ketika kalian mencari di perpustakaan nggak ada, katanya kalau nggak ada, berarti itulah saat di mana kalian harus menulis buku kalian sendiri. Nanti setelah ditulis, sumbangan juga di perpustakaan UMS, gitu ya maksudnya. Oke, kemudian di sini kalau misalkan bukunya pun nggak ada, kalian ada di sini book suggestion. Saran, saya butuh buku ini gitu. Minta tolong dong diadakan di perpustakaan UMS, boleh. Gitu. Kemudian juga ada update data kalian. Dan ini online delivery, jadi nggak hanya Grab ya sama Gojek yang atau Shopee Food yang bisa delivery. Kalian juga bisa pinjam di buku di perpustakaan UMS, kemudian apa namanya bisa diantar
pakai via kurir atau diambil langsung di perpustakaan. Jadi pinjemnya bisa menggunakan fitur troli ini. Gitu. Oke, kita coba ke ini ya, my.lib. Sebentar. Nah, mau kalian coba langsung? Boleh. Nah, kalian cukup pergi ke ini. my.lib.ums.ac.id. Kalau misalkan bingung apa saja, ini saya sudah masuk ya, logout dulu. Sebenarnya kalau lupa gimana gitu. Misalkan kalau lupa linknya gimana, kalian harus berkunjung ke ini aja, websitenya perpustakaan UMS. Nah, website perpustakaan UMS. Atau kalau bingung juga cukup cari di Google perpustakaan UMS, nanti linknya akan muncul. Nah, jadi kalau misalkan kalian nggak ngerti di sini kan informasinya sudah lengkap. Lokasinya di mana? Di kampus 2 ya, di barat Masjid Sudalmiah. Kemudian layanannya apa saja? Layanan dari perpustakaan UMS, Smart Library, administrasi dan kasir, pemesanan e-journal dan informasi, layanan internet, koleksi, dan lain sebagainya. Database-nya apa saja, aksesnya apa saja, di sini sudah ada semua. Nah, ini ada troli nih. Troli bisa klik di sini atau langsung ke my.lib.ums.ac.id. Nah, cukup klik di sini, boleh klik. Nah, ini masuknya menggunakan apa? Menggunakan SSO. Oh, ini unique ID dan passwordnya. Biasanya sama ya. Ini saya tinggal login. Nah, nanti di situ kalian bisa langsung melihat layanan-layanan trolinya itu apa saja. Nah, daftar order peminjaman. Nah, ini mana peminjamannya? Oh, ternyata saya belum pernah pinjam. Ya, kalau pinjam langsung baca di sana. Kemudian cek, nah ini cek peminjaman. Oh, ini bukunya. Nah, ini silakan ambil di perpustakaan pada jam kerja. Nah, jadi nanti akan ada tanggapan juga dari perpustakaan kita kalau misalkan kalian peminjaman ini COD gitu kan. Nah, ini KTM-nya kalian, kemudian bukti transaksinya, oh dia pengen COD gitu. Jadi yang ada Shopee COD kita punya juga perpustakaan ya kan. Wah, menarik sekali. Kalian boleh coba ini kan. Tapi kalau sarannya pertama kali kalau kalian ada di sekitar kampus silahkan bisa datang ke perpustakaan. Itu. Kemudian kalau kalian tadi kok cari bukunya nggak ada ya, kalian boleh usul buku baru. Ini suggestion, usulan buku baru. Nah, karena ada bisa dilihat statusnya. Misalkan ya di sini judulnya apa, penulisnya siapa. Misalkan nih judulnya buku kok belum ada nih buku yakin mau kuliah di luar negeri. Misalkan ini contoh ya, contohnya belum ada. Ini sudah ada. Siapa autornya? Oh, autornya ternyata Pak Dika, Hardika Dwi Hermawan. Ini sekaligus promosi terselubung ya. Ya, ini kita cari dulu informasinya ya kan. Yakin mau kuliah loh ini penerbitnya buku oleh Hardika, siapa penerbitnya tadi? Stiletto Indie Book. Misalkan di sini tahunnya berapa gitu misalkan. Klik submit. Nah, bisa seperti itu. Itu ya kira-kira mudahnya untuk akses troli. So, akses trolinya. Kita kembali ke file. Kalau misalkan dirasa kecepatan bilang ya. Dan kalau misalkan ada yang mau langsung ditanyakan, boleh raise hand. Nah, ingat, kalian sebenarnya boleh pinjam berapa buku ya, selama berapa lama. Nah, seluruh mahasiswa UMS dapat meminjam maksimal 8 judul selama 14 hari. 14 hari, 2 minggu. Dengan perpanjangan boleh 1 kali. Nah, perpanjangan boleh nggak usah langsung ke perpustakaan, tapi boleh troli, layanan Android, WhatsApp Gateway, dan layanan mandiri. Jadi ada beberapa fasilitas yang kita fasilitasi kalau misalkan kalian ingin melakukan perpanjangan. Ya. Nah, ini. Nah, ini alurnya tadi sudah saya jelaskan. Kalau kalian bingung, lupa lagi, caranya gimana? Ke website perpustakaan UMS. Nah, di situ sudah ada informasi layanannya apa saja, kira-kira alurnya seperti apa. Kan login menggunakan SSO. Nah, kalau belum dapat gimana? Aktivasinya gimana? Kalian ke Biro IT UMS atau bisa aktivasi online melalui nah ini bit.ly/helpdesk online. Nah, atau jika masih ada kendala bisa hubungi BTI via Instagram IT Helpdesk-nya UMS.
Nah, ini ya SSO ya. Biasanya kalau kalian menggunakan fasilitas-fasilitas online di UMS itu kalian membutuhkan ini akun SSO, single sign on gitu. Oke, ini selanjutnya. Nah, kemudian di sini juga ada OPAK. OPAK ini, nah ini kalau kalian juga mengecek koleksi-koleksinya sebenarnya ada di mana nih? Ada di perpustakaan mana ataupun kira-kira judul-judul yang ada itu apa saja? Nah, ini ada di search.live.ums.ac.id. Kalau bingung kok domainnya banyak banget ya, kemana saya harus pergi? Ya ke website perpustakaan UMS gitu. Jadi muara pintu utamanya, pintu gerbang utamanya gitu. Ibaratnya pintu utama UMS gitu di depan Siwal kan di sana. Kalau bingung UMS mau kemana? Oh ke Siwal dulu gitu. Tapi kalau lain-lain perusahaan UMS bingung mau kemana lainnya apa saja ke website perpustakaan UMS gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian sudah mau spesifik, boleh nih ke search.lib.ums.ac.id. Nah, ini banyak tadi sahabat-sahabat kita, bestie-bestie kita yang dari farmasi. Ya kan kalau cari buku-buku judulnya apa? Biasanya kalau dari farmasi, apa nih yang kalian cari? Apa ya baru kuliah ya? Apa ya kalau dari farmasi ya? Kira-kira? Jamu mungkin. Jamu. Oh, jamu. Ya betul ya Bu Tami. Nah, kita coba ya. Jamu, jamu, jamu. Oke, search. Nah, ini tadi ya. lib.ums.ac.id. Nah, ini bentuk tampilannya. Misalkan mau mencari jamu. Nah, di sini masih ada tulisan all libraries, berarti library manapun yang ada di UMS. Di UMS itu kan library-nya nggak cuma satu, jadi ada beberapa library yang ada di fakultas juga ataupun di Pascasarjana. Nah, ini ya di misalkan kita cari jamu, langsung aja misalkan ini. Oke, jamu tentang jamu. Wisata kesehatan jamu. Oh, ternyata ada nih wisata kesehatan jamu. Jamu Health Tourism, Hortus Medicus Kementerian Kesehatan RI. Nah, ini ya di sini kalian bisa menemukan referensi-referensi yang ada di perpustakaan dengan apa namanya katalog atau kita cari kategori jamu. Nah, ternyata kita ada di mana nih? Oh, di Main Library. Main Library berarti perpustakaan pusat ada 48. Banyak, koleksinya banyak. Kemudian ada di Medical Science Library ada 2, atau di Presma Haji Mas Mansur ada 1, di Teknik Industri ada 1. Nah, ini ya, jadi buku berbahasa asingnya ada 3, bahasa Indonesia ada 48, dan lain-lain. Ini kita klik yang cukup misalkan di perpustakaan UMS, perpustakaan pusat. Diklik saja. Nah, ini ada 48. Misalkan kita pengen inovasi teknologi tel, jamu tiram putih untuk melipat gandakan produksi Agus Sugianto. Oh, ini penulisnya ya. Kemudian kita klik, misalkan mau cari detail information-nya. Kemudian ini ada di My Library di ruang sirkulasi. Nah, cukup datang di sana ya, ini kodenya di kira-kira ada di rak mana. Kalian nanti belajar juga nyari. Kalau bingung nanti bisa bertanya, tapi dicari dulu, dicari tahu dulu gitu. Kalau misalkan sudah dicari-cari nggak ketemu baru bertanya, mandiri dulu gitu. Gitu ya, kira-kira ya. Kalau nyari koleksinya sudah ada, nanti perpustakaan sudah ngerti yang dicari kira-kira di bagian mana. Tapi kalau misalkan mau ke perpustakaan dulu kemudian baru mencari juga nanti bisa memanfaatkan laptop yang sudah juga bisa kalian pakai fitur ini. Gitu. Opak. Oke, begitu ya kira-kira ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Oh, ini kalau mencari kata kunci apa ini sampai 3.000 ya, banyak sekali ya. Manajemen. Oh, kata kunci manajemen itu koleksi buku yang ada kata-kata kunci manajemen di perpustakaan UMS itu ada sekitar 3.000 lebih. Nah, kalau mau cari detailnya tadi seperti yang saya praktekkan, klik judul buku yang diinginkan.
Nah, kemudian ini detail bibliografinya, kemudian ini status ketersediaan, kira-kira di mana, ini ada di main library, di ruang sirkulasi. Nah, status ketersediaan, oh ini available, berarti masih ada. Oh, yang di ruang cadangan ini tidak dipinjamkan. Nah, ini jadi kalian bisa apa namanya melihat, oh ini bukunya ada, nggak sedang dipinjam, gitu. Jadi bisa langsung datang ke sana. Oke, kuisnya nanti ya. Oke, kuis Bu Tami ada mau memberikan kuis? Ada Mas, kita minta Ada nggih? waktunya. Iya, kita minta Oke, waktunya siap. 3 menit ya Mas ya. Siap. Oke, silahkan Mas Nasid. Bentar saya share screen dulu. Menarik, ini ada kuisnya. Iya. Silahkan diikuti, ada hadiahnya. Untuk chat. Untuk link kuis sudah saya kasih di kolom chat. Nanti formatnya teman-teman isi name underscore nama singkat. Di sini kita kasih waktu 3 menit untuk masing-masing peserta, dan nanti yang berhasil ranking 1 kita ada hadiah menarik. Kemudian untuk yang ranking 2 dan ranking ketiga kita juga ada hadiahnya. Jadi kita mohon ketersediaannya teman-teman sekalian. Pertanyaannya masih seputar yang disampaikan Mas Dika pada sesi pertama tadi. Kita mulai, ini saya sebagai petugas, saya kasih nama petugas dulu. Baik, 3 menit saya mulai dari sekarang. Yes. Tersisa 1 menit. Tiga, 2, 1. Ya, waktunya habis. Sekarang kita lihat daftar pemenangnya.
Ya, di sesi pertama ada 30 pendapat. Untuk pemenang kita lihat ada Mbak apa Mas ini? Satya ya. NIM-nya K dari farmasi. Kemudian yang kedua ada Mas Muhammad Yasir. Yang ketiga adalah Mbak Anissa dari BGST. Oke, selamat untuk hadiah. Nanti bisa diambil di bagian administrasi perpustakaan. Untuk waktu dan tempat kami kembalikan. Monggo Mas Dika, Bu Tami. Monggo Pak Ardika dilanjut. Terima kasih Mas Nasid dan Bu Tami. Wah, selamat ya. Ayo teman-teman semuanya coba kasih reaction. Kalian pada di sini enggak? Kasih reaction. Nah, oke, itu Ahmad Wadi. Yang lain mana? Hadiahnya bisa diambil di perpustakaan. Oke, terima kasih. Mulai nanti siang bisa. Waduh, mantap ya. Selamat ya tadi ya Muhammad Yasir dan yang pertama Satya atau siapa gitu tadi ya. 3 orang tadi silakan bisa mengambil hadiahnya di perpustakaan UMS gitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kemudian ini terkait dengan peningkatan kemampuan literasi informasi. Nah, jadi kalian sudah statusnya tadi ya mahasiswa, jadi kemampuan literasi informasinya juga harus bagus. Jadi literasi itu bukan hanya bisa membaca dan menulis. Kadang itu kita bisa membaca tapi kita nggak bisa mengolah informasinya, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau literasi itu literate, jadi kalian tuh punya keterampilan mengolah informasi yang ada. Nah, jadi kalau misalnya informasi yang kalian dapatkan itu jangan langsung ditelan mentah-mentah, misalkan harus dilihat nih dibandingkan informasi-informasi yang lain akurat nggak sumbernya dan lain sebagainya gitu. Jadi harus ada diolah dulu informasinya. Jadi jangan mudah terkena misinformasi gitu kan. Berapa kan kalau misalnya kejadian di daerah-daerah nih, misalkan contoh kasusnya pernah di desa saya waktu itu ketika ada informasi gitu dari pusat, oh ini langsung ada bantuan gitu kan, kemudian langsung ada di mana bantuannya belum ada padahal belum terlaksana gitu kan. Nah, jadi kalian juga harus mampu mengolah informasi ini. Nah, kalau dalam hal akademik ilmiah, nah ini kalian bisa manfaatkan nanti beberapa fitur yang akan saya sampaikan. Nah, jadi nanti penelusuran database online seperti apa, pemanfaatan reference manager tools, para prase dan pemanfaatan plagiarism check, jadi pengecekan kesamaan dokumen. Jadi plagiarism atau plagiatisme ya kan itu menjadi hal yang harus dihindari sekali. Nanti kalau kalian mau belajar lebih detail terkait dengan kira-kira biar terhindar seperti apa dan lain sebagainya, kalian juga bisa mengikuti pelatihan literasi yang diadakan oleh perpustakaan. Kemudian juga terkait dengan integritas akademik. Oke, nah ini penelusuran database online. Jadi yang paling mudah, yang paling bisa kalian lakukan juga adalah menggunakan apa ini? Google Scholar, Google Cendekia bahasa Indonesianya. Bisa menggunakan Google Cendekia. Yang berikutnya juga bisa menggunakan database online dari Springer. Nah, ini Springer Link. Kemudian database online Scopus. Apa itu Springer? Apa itu Scopus gitu kan? Masa baru kan paling familiarnya dengan Google ya kan. Google aja sering dimanfaatkan google.com. Di mana hanya informasinya itu semua ada di situ. Tapi kalau Google Cendekia, Scholar itu rata-rata adalah hasil tulisan ilmiah. Nah, ini ada Google Scholar. Nah, Springer Link ini juga kumpulan database karya-karya ilmiah. Kemudian juga ada Scopus dan juga ada Cambridge. Jadi Cambridge itu bukan hanya nama kampus atau nama tempat, ya. Juga ada database. Ini penerbit Cambridge University Press. Ini yang akan kita sampaikan juga. Dan perpustakaan UMS juga kita melanggar database-database ini. Jadi silakan dimanfaatkan. Mungkin beberapa hal yang ada di perusahaan perguruan tinggi cukup berbeda ya dengan yang ada di sekolah kemarin, di SMP ataupun di SMA. Ranahnya akademik di sini. Nah, kira-kira gimana nih? How do I can find the information? Ini pakai bahasa Inggris ya judulnya. Yang pertama harus ditentukan topik dulu. Kalau nyari informasi nggak ngerti topiknya, mau nulis apa ya kan? Nggak ngerti. Kemudian kembangkan kata kuncinya, keywordnya. Baru kita lakukan penulisan informasi dan juga kemudian kita seleksi dan juga evaluasi. Nah, oke, ini menentukan topik, misalkan
gunakan ini gimana baca nih? Gunakan thesaurus. Thesaurus. Ini kalau misalkan bahasa Indonesianya itu kamus ya, atau ada yang bilang kalau kamus bahasa ada dictionary dan lain sebagainya. Ini untuk kata yang spesifik bisa menggunakan itu. Pilih 1 sampai 3 kata yang paling mewakili topik. Jadi kalau misalkan kalian mencari media pembelajaran, misalkan kalian pilih juga 3 kata yang mewakili itu. Kemudian kata kunci umumnya kata beda dan gunakan beberapa alternatif kata. Jadi untuk mencari juga mungkin beberapa contohnya ya, kalau kita kan menggunakan e-learning, tapi beberapa penelitian mereka menggunakan i-learning atau internet learning. Kalau kita kan e-learning, electronic learning, tapi ada yang menggunakan i-learning gitu kan, e-learning, internet learning. Juga ada kosakata yang berbeda. Atau misalkan ada sahabat yang dekat gitu kan, ada flip learning, misalkan blended learning, 2 hal yang saling berkaitan juga sebenarnya, kan juga bisa menggunakan alternatif seperti itu untuk pencarian. Ini kalau teman-teman yang ada di FKIP mungkin ya, terkait dengan pembelajaran. Ada yang menggunakan kan istilahnya pembelajaran online learning, tapi juga ada yang menggunakan istilah distance learning, pembelajaran jarak jauh misalkan. Ada yang menggunakan juga istilah-istilah lainnya. Nah, kalian juga bisa memanfaatkan operator boolean. Nah, ini kalau kalian dulu kan belajar di matematika ada and, or, not gitu kan. Kalau and ya 2 informasi, kalau or bisa dua-duanya, kita salah satunya. Kalau not berarti kita eliminate artikel yang containing the second term. Jadi ada yang term keduanya itu kita eliminasi. Kan di sini ada contohnya. Nah, bisa kan kalau pakai N misalkan nih obesitas pada anak dan Maryland video games tapi dan teens, jadi harus dua-duanya misalkan dan lain sebagainya. Kalian bisa menggunakan ini. Kemudian ini untuk Google Scholar atau Google Cendekia. Kalian bisa langsung, kalian yang mungkin beberapa teman-teman itu belum pernah mengakses ya. Kalau kalian bingung, bisa ke Google juga. Klik aja Google Cendekia atau Google Scholar. Nah ini. Tapi kalau mau langsung itu bisa scholar.google.com atau .co.id untuk bahasa Indonesia. Nah, yang muncul di sini nanti biasanya adalah artikel-artikel ilmiah. Contohnya mau nyari apa nih? Ini tadi farmasi sudah kita contohkan, kedokteran sudah, FKIP belum ada. Coba kita cari FKIP. Materinya terkait apa nih? Pengen dicari apa? Tadi teman-teman yang dari FKIP, coba ada mau ini enggak? Di chat Zoom. Kira-kira apa? Oke, kalau nggak ada akan pengembangan teknologi industri. Oke, Muhammad Yasin ini aktif. Oke, sampai jumpa di perpustakaan ya. Kita coba nih dari pengembangan teknologi informasi, klik. Tuh. Akan ada teknologi industri maksudnya. Akan ada beberapa artikel-artikel ilmiah yang terkait pengembangan teknologi industri. Nah, ini penerapan metode teknometrik untuk penilaian kapabilitas teknologi industri galangan kapal dalam menyongsong era industri 4.0. Nah, Laboratorium Pengembangan Teknologi Industri Agrobiomedika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kawasan Pusat Teknologi bla bla bla. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian mencari kayak tadi materi tadi langsung ketemu. Dan ini artikel ilmiah. Nah, jadi segala sesuatunya itu bisa dipertanggungjawabkan harusnya secara ilmiah, kan? Nah, tapi kita juga nanti harus mencari tahu jenis-jenis jurnal misalkan yang bereputasi bagus seperti apa dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya Google Cendekia menyediakan bacaan-bacaan ilmiah. Nah, bisa kalian klik juga atau di sini ada PDF-nya ya kan? Ya, ini PDF-nya dari tunasbangsa.ac.id. Misalkan tadi Mas Yasir ya, klik ini dari IPB ternyata. Klik saja.
yang pakai HTML. Bisa menggunakan .pdf langsung, misalnya kalau kalian cari yang langsung ada file PDF-nya. Oke, ini langsung ke ini. Ini langsung ke jurnal IPB-nya. Ini yang error dari jurnal IPB-nya ya. Ini. Tapi ada di sini. Ini HTML-nya. Nah, kalau yang PDF ini bisa kalian langsung baca PDF-nya dan diklik. Strategi pengembangan industri kreatif dan inovatif. Nah, ini langsung ke download dan langsung tampil seperti ini karena saya auto download. Nah, ini artikel ilmiah jadi bacaannya bagus nih. Ditulis oleh Hesti Heriani dan lain sebagainya. Oke. Itu ya, ini untuk Google Scholar atau Google Cendekia. Ini tadi ini contohnya, misalkan kalian mencari millennial generation.pdf, jadi langsung yang memang file-filenya, tipe filenya itu PDF. Kalian kan biasanya kalau untuk referensi itu adalah 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Boleh kalian di sebelah kiri itu mau kapan saja, sejak tahun berapa, 2018 kah, 17 kah, 14 kah, rentang khusus kah, boleh dilihat di sini. Dan tadi di bagian bawahnya juga ada rentang sudah dirujuk, dijadikan referensi oleh orang lain itu berapa kali. Sudah dirujuk hingga 341 kali gitu. Ada 10 versi dan lain sebagainya. Jadi ada informasi lain yang bisa kalian dapatkan juga di situ. Ini untuk Google Cendekia. Kalian bisa scholar.google.com atau bahasa Indonesianya cendekia.google.co.id atau scholar.google.co.id. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada pendaftar akun Springer. Jadi Springer itu juga banyak sekali artikel ilmiah dari jurnal-jurnal bereputasi. Jadi kalian yang kalau Google Scholar tadi masih random, yang mungkin belum terakreditasi juga ada di sana. Tapi kalau di Springer ini penerbit yang sudah punya kapasitas bagus. Gimana biar kita bisa mengakses di sana gitu kan, dan daftarnya gimana biar kita bisa punya akses teman-teman dari UMS. Nah, bisa ke ini library.ums.ac.id, ke website kita, nanti ada klik di situ terkait dengan pendaftaran akun Springer. Nah, linknya ada di sini bit.ly/Springer UMS Library. Nah, kalau bingung kemana lagi, ke website perpustakaan UMS ya. Nah, ini online Springer Nature. Bisa, ini ada panduannya, atau klik database. Ada database, ada banyak di sana ya. Nanti kalian bisa langsung klik saja. Mau yang database Scopus, atau Cambridge, atau Springer. Ada Emerald, misalkan, dan lain-lain sebagainya. Dan bingung cara aksesnya, di sini juga ada, sudah kita sediakan linknya. Cara akses jurnal yang dilanggan UMS itu apa saja. Gitu ya. Nah, ini misalkan kita pergi ke Springer, sudah diklik tadi ya alamatnya. Sama kalau kita mau mencari sesuatu, langsung kita kata kuncinya apa, masukkan kata kuncinya. Pakai bahasa Inggris di sini. Nah, misalkan ini mencari apa? Manajemen finance. Langsung dicari. Oh, ada artikel sekitar 169.000. Conference paper ada 39.000. Buku ada 9.000. Nah, ini kalian bisa melihat di sini. Springer. Oke. Selanjutnya ini hasil pencariannya, misalkan. Nah, ini delay in payment ya kan, dan lain-lain. Dipublish 21 Agustus. Nah, ini FYI yang kurang penting, 21 Agustus itu tanggal lahir saya. Nah, ini kalau kalian sudah mencari ya di Springer juga sama. Ini judulnya apa, penulisnya siapa, kemudian abstraknya apa gitu. Nah, gitu ya. Ini di Springer. Sama kalau kalian mencari-cari kalau di database, pada dasarnya pasti di situ akan ada kolom pencarian. Kata kuncinya apa, klik di situ, kemudian akan muncul judulnya apa, penulisnya apa, abstraknya apa. Rata-rata seperti itu secara umum, gitu ya. Selamat ulang tahun, terima kasih. Nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya ucapan terima kasih. Nah, kemudian, nah ini salah satu keunggulan yang mungkin perpustakaan perguruan tinggi lain itu nggak punya.
kita melanggan database online dari Scopus. Bisa kalian pergi ke scopus.com atau kalau bingung lagi silahkan pergi ke library.ums.ac.id. Nah, ke Pak Iwan tadi, nah ini database jurnal perpustakaan UMS ada apa saja, klik Scopus, klik di sana. Oke, yang ke-17, alhamdulillah 17 lebih sedikit. Ini kemudian kalau ke Scopus Search ya kita akan coba langsung, kita akan ke akses ke website perpustakaan UMS. UMS. Panduan database jurnal perpustakaan UMS. Nah, diklik di sini ada Scopus, Cambridge, Springer, dan lain sebagainya. Scopus ini klik saja. Klik. Nah, jadi kalau pergi, saran saya ke website perpustakaan UMS dulu. Ya. Jadi info sudah terpadu di sana, keuntungannya juga meningkatkan kunjungan website. Nah, ini sudah ada di sini. Kalian nanti bisa, ini ketutupan source-nya ataupun source ini bisa kalian cari juga ataupun mau mencari penulisnya langsung. Jadi kalau misalkan nggak judul, cari penulisnya langsung juga bisa di sini gitu. Nanti akan ada beberapa pendampingan penggunaan akun Scopus itu seperti apa. Tapi pada dasarnya kalian bisa menggunakan email UMS kalian yang student.ac.id. Nah, di sini kan ada lambang institusi, kan? Nah, kalian bisa login akses via institution UMS. Nah, kampus-kampus lain belum tentu punya, guys. Gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ya, kalau kalian tadi klik sources, subjek areanya apa, kalau berdasarkan judul pun boleh, kalian tinggal klik gitu. Pada dasarnya seperti itu. Misalkan kalian pengen mencari tentang educational research, nah, ini akan muncul, ini berarti jurnal-jurnal yang berkaitan dengan educational research. Itu apa saja, ada computer and education, review and educational research, dan lain-lain. Nah, kalau diklik nanti akan muncul lagi sama seperti database-database yang lain. Ada judulnya, ada nama penulisnya, ada abstraknya apa. Wah, lagi-lagi kok ini berkaitan dengan saya ya. Ini penulisnya siapa nih? Stephen Manki Lee dari The University of Hong Kong. For your information, saya juga alumni dari Hong Kong University, The University of Hong Kong, dari Faculty of Education. Nah, terima kasih sekali, ini materinya cocok. Dan kalian bisa mengecek juga di sini. Oh, ini tipenya jurnal, bagus sekali. Dan Scopus itu kumpulannya juga ya kan, selain memang database terbesar juga ada di Scopus, dan juga jurnal-jurnal bereputasi juga indeksasinya ke sini. Di Hong Kong News saya jurusan IT in Education. Yang berikutnya ada Cambridge, database online Cambridge. Jadi tadi yang pertama ada apa? Ada Springer, ada Google Cendekia juga, kemudian ada Scopus, berikutnya ada Cambridge. Kalau kalian ingat Cambridge University, kalian akan ingat perpustakaan juga punya langganan Cambridge gitu kan. Database dari Cambridge gitu. Sama kalau mencari, kalian bisa ke website kita, kemudian kalau sudah ke link Cambridge-nya, kalian bisa langsung klik kebutuhan kalian tuh apa. Caranya gimana? Pendaftaran akunnya, pergi lagi ke website kita, ke library.ums.ac.id, berarti ya kalau bahasa Indonesianya, .ac.id. Kalian nanti bisa klik di sana cara pendaftaran database online yang dilanggan perpustakaan UMS. Atau ini bisa ke bit.ly/Cambridge UMS Library. Nah, ini bagi siapa orang luar UMS nggak bisa, bagi dosen, teknik, dan mahasiswa UMS only. Nah, sama ini Cambridge Search kayak tadi, Scopus akan muncul subjeknya atau disiplinnya misalkan apa saja, jenis-jenis kontennya apa saja bisa ada di sini. Banyak, dan ini bereputasi juga. Ini sama kayak tadi ya, mirip seperti OPAK yang kita pakai juga. Jadi di situ akan muncul judulnya apa, koleksinya apa, bentuk. Ini ada jenis tipe kontennya apa juga bisa dilihat, articles kah, books kah, chapters kah, journals kah, dan lain-lain.
Ini hasil pencariannya sama akan muncul seperti ini gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi tadi ada beberapa yang dilanggan dan bisa kalian manfaatkan. Kalau mencari literatur, kalau kalian memang sudah di ranah akademik, baiknya menggunakan literatur-literatur yang ilmiah seperti tadi. Bisa menggunakan Google Cendekia, Springer, Scopus, kemudian Cambridge, dan terakhir tadi ya Cambridge ya sudah. Oke, nah kemudian kita juga harus mengetahui jenis-jenis jurnal itu ada apa saja ya. Oh ternyata ada jurnal terakreditasi, nah, ada jurnal bereputasi. Nah, kalau misalkan kita dari Kemdikbud, Kemristek Dikti, ya, itu juga ada dibagi itu. Ada jurnal yang memang tidak belum terakreditasi juga ada. Ada yang sudah terakreditasi. Ada jurnal internasional. Ada dikategorikan lagi, ada jurnal internasional bereputasi. Nah, ini jurnal terakreditasi, jurnal nasional yang berkualitas diakui oleh LIPI atau Dirjen Dikti. Nah, jadi ada yang belum terakreditasi juga. Jurnal bereputasi, jurnal internasional terindeks database bereputasi. Contohnya yang kita langgan juga tadi dari Scopus. Sebenarnya ada banyak database bereputasi lainnya juga, ada Web of Science dan lain sebagainya, WOS. Nah, tapi ada Scopus juga di sini ya, Scopus dan Web of Science ini, WOS, jurnal bereputasi. Nah, ciri-ciri jurnal bereputasi seperti apa? Nah, struktur penulisan disusun berdasarkan kaidah ilmiah. Jadi nanti kalau kalian mau lulus tanpa sidang, itu kan salah satu syaratnya adalah publish artikel kita di jurnal bereputasi. Nah, kalau mau dapat nilai A minimal, kalau di jurnal nasional di Indonesia kita punya rankingan juga namanya nanti Sinta. Nah, kan kita bahas Sinta. Minimal Sinta 2 kalau di UMS. Kalau bisa Scopus kalian sudah otomatis mendapatkan nilai A tanpa perlu sidang skripsi. Nah, cara menuliskannya harus seperti apa? Harus sesuai kaidah ilmiah. Jadi mumpung masih mahasiswa baru mulai belajar nih, kira-kira penulisan kalau kalian membuat makalah dan lain sebagainya harus sesuai kaidah-kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Nah, berdasarkan bukti, data, hasil penelitian, bukan hanya opini semata. Kan kita nulis kalau di caption hanya opini saja gitu. Tapi juga kita menyampaikan ini ke reference kemana nih? Oh ini pernah diungkapkan penelitian dari Bu Kurnia Utami tahun 2010 misalkan gitu kan, mengungkapkan hal yang senada, misal, hal yang serupa dan lain sebagainya. Kemudian ada ISSN-nya kadang kodenya atau IISSN, itu International Standards Serial Number, menggunakan bahasa resmi PBB. Tapi ada beberapa jurnal Indonesia itu punya ya yang diterbitkan UNY, apa namanya, Cakrawala Pendidikan, Cakrawala Pendidikan itu bahasanya Indonesia itu ya, tapi itu juga jurnal bereputasi. Kemudian memiliki terbitan versi elektronik, dikelola secara profesional, memiliki dewan editor, diterbitkan dalam satu terbitan, meskipun penulisnya bisa dari beberapa negara, dan ditulis oleh penulis minimal beberapa itu ada ya kolaborasi biasanya ya dari beberapa kampus dan lain sebagainya. Dan yang paling utamanya biasanya jurnal bereputasi itu pasti dia terindeks di database internasional dan bereputasi. Yang tadi entah Scopus atau Web of Science. Dulu itu Web of Science itu namanya Thomson Reuters, sekarang namanya WOS, Web of Science. Jadi kalau kalian masih kadang mendengar Thomson gitu, Thomson Reuters, sekarang namanya WOS. Nah, kemudian ini jurnal terakreditasi Sinta. Indonesia tuh punya Sinta. Ada ranking-rankingnya lagi Indonesia atau apa di ranking ya. Nah, ini kita akan melihat langsung saja kira-kira kalau melihat di Sinta itu seperti apa. Oke, kita coba pergi ke Sinta. Kita akan mengecek, kalian juga bisa ngecek loh dosen kalian itu artikelnya apa saja, misalkan rankingnya berapa gitu boleh. Nih kalian bisa pergi ke sinta.kemendikbud.go.id. Nah, di sini nanti kalian misalkan kalian mau mencari apa ya? Jurnal ya kan, tadi kan jurnal. Ini ada banyak sekali.
Jurnal-jurnal Indonesia, ternyata jurnal yang dimiliki Indonesia itu ada sekitar 7.400 jurnal. Banyak sekali ya. Thompson. Ya. Bagaimana penulisannya? Ini dari UGM. Nah, ini ada yang centang 1, maksudnya apa? Itu kira-kira ranking berapa? Kita coba akan lihat filter. Nah, ini kita bisa memfilter yang ranking Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 sampai Sinta 6. Ada beberapa jurnal itu belum terindeks Sinta. Jadi kalau di UMS itu kalau kalian mau lulus tanpa sidang minimal Sinta 2. Minimal Sinta 2. Sinta 1 tertinggi rankingnya. Kalau Sinta 4, 3 beberapa membolehkan tapi nilainya AB gitu. Tetap sidang kalau nggak salah ya, tapi presentasi artikelnya. Nah, kita pengen hanya jurnal-jurnal yang Sinta 1, Sinta 2. Klik filter saja. Oh, saya belum ngeklik kata kuncinya ya. Education. Ini sistem baru ini. Dulu itu tampilannya tidak seperti ini, enggak seperti ini. Nah, ini international journal. Ini diterbitkan oleh penerbit dari Indonesia. Walaupun ini jurnal internasional. Nah, kalian juga bisa mengecek sendiri di sana. Atau misalkan dosen kalian, misalkan nih, pengen tulisan-tulisannya juga apa, bisa dilihat di sini. Misalkan dosen kita di sini namanya Bu Irma Yuliana, itu dosen PTI. Nah, ini ada datanya. UMS, dosen PTI, ya kan? Juga kita akan melihat kira-kira tulisan-tulisannya apa. Oh, tentang City nih, consulting thinking. Nah, ini ada Q4 jurnal. Ini kalau gini Scopus kan ada tulisan Scopus. Scopus ini proceeding Scopus Q4. Scopus pun nanti ada indeksasinya lagi. Jadi kita di Sinta itu punya Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rata-rata kalau Sinta 1 di Indonesia itu adalah jurnal internasional juga, bereputasi Scopus. Nah, tapi nanti Scopus punya ranking lagi, Q4, Q3, Q2 atau Q1. Nah, Q4 itu yang di Scopus itu levelnya paling bawah. Kuartil 4 ya bagiannya. Nah, ini kalau tadi yang Sinta, peringkat 1 dikenal dengan Sinta 1, nilai skor akreditasinya itu 85 sampai 100. Biasanya ini jurnal Indonesia tapi sudah terindeks Scopus, ini Sinta 1. Kemudian Sinta 2, UMS juga punya beberapa jurnal sudah memiliki Sinta 2 termasuk Ijolai. Singkatan Ijolai itu dikelola dari FKIP UMS. Kemudian peringkat 3 skornya segini, peringkat 4, peringkat 5, peringkat 6. Atau ada beberapa yang belum terakreditasi. Ini kalau Sinta ya. Biasanya kalau syarat sidang juga sekarang itu harus disubmit di beberapa jurnal Sinta gitu, minimal skor Sinta 4. Cara Mendikbud, oh saya diminta dosen saya suruh submit di Sinta 4. Jurnalnya apa saja ya? Cari di sinta.kemendikbud tadi, kemudian pilih jurnal yang paling relevan dengan artikel kalian, nanti submit di sana. Gitu. Oke. Nah, ini rekomendasi situs jurnal pendidikan Indonesia yang bereputasi dan gratis, bisa di Perpusnas, di LIPI, portal Garuda, bisa Google Cendekia, DOAJ, atau IOSR, atau ini ya, JSTOR, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemanfaatan Mendeley. Jadi sebenarnya ada beberapa tools ya untuk reference manager. Jadi kalau kalian mau membuat daftar pustaka, itu atau bibliografi itu sudah ada tools-toolsnya. Salah satu yang dipakai dan kita siapkan trainingnya, kalau kalian bingung cara pakainya, kalian bisa mengikuti pelatihan penggunaan Mendeley di UMS. Nah, ini menggunakan Mendeley. Kalau dulu saya menggunakan EndNote namanya. Nah, ini Mendeley merupakan salah satu reference manager yang dikelola oleh Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, pencarian data penelitian, dan lain sebagainya. Kalian pakai iOS boleh, pakai Windows juga oke, nggak masalah, multi platform, nggak hanya Windows. Nah, ini ya menggunakan Mendeley.
Ingat, main, delay. Yang berikutnya, kalau mau ngecek plagiarism, bisa menggunakan Turnitin. Nah, paraphrase and plagiarism checker itu bisa menggunakan Turnitin. Jadi kalau parafrase itu apa? Upaya menyajikan kembali atau penulisan ulang sebuah konten yang sudah dibuat oleh orang lain menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Jadi intinya sama, tapi tulisannya berbeda gitu ya. Itu adalah parafrase. Jadi kalau misalkan orang lain mengatakan kalimatnya itu, kita nggak boleh nulis yang sama persis seperti itu. Jadi harus menggunakan kata-kata kita sendiri, tapi maknanya sama. Tapi kita harus menulis rujukannya, nggak harus menulis walaupun menggunakan kata kita yang baru, karena maknanya sama. Gitu. Nah, kemudian untuk mengecek kita menggunakan Turnitin. Ini perangkat lunak untuk mencocokkan teks yang memeriksa karya tulis terhadap teks elektronik dari internet. Beberapa jurnal itu ada mensyaratkan minimal minimal similarity-nya itu kesamaannya 10% atau 20% atau 30%. Itu jadi harus di bawah itu. Kalau di atas itu enggak diterima misalkan. Itu menggunakan Turnitin. Kan kalau bingung cara pakainya, bisa mengikuti pelatihan Turnitin juga yang difasilitasi oleh perpustakaan UMS. Gitu ya. Nah, kemudian ini integritas akademik, prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, terutama yang terkait dengan kebenaran, keadilan, kejujuran. Meliputi perilaku mahasiswa dalam kegiatan akademik, plagiarisme, dan penulisan karya ilmiah. Jadi kalian harus mulai nih penulisannya sesuai dengan integritas akademik. Nah, ini juga ada istilah OBE ya, perubahan paradigma dari input process based education menuju outcome based education. Jadi yang mendorong setiap lulusan prodi itu mampu merumuskan kompetensi lulusannya dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan. Ini disesuaikan dengan KKN. Ini berbasis OBE. Nanti kalau detailnya seperti apa, kalian bisa banyak membaca. Which one do you choose? Jarang merpus, susah ngerjain tugas, dosen, kuliah tidak atau kurang lancar, lulusnya molor. Ini kalau yang jarang ke perpus, nah ini kalian mungkin akan dekat-dekat seperti ini. Tapi yang rajin ke perpus, insya Allah mempermudah dalam mengerjakan tugas dosen, kuliah lancar, tempatnya nyaman, lulus tepat waktu atau lebih cepat. Tuh. Tuh. Gitu ya. Oke, terima kasih. Yang terakhir ada quiz time lagi. Silahkan Mas Nasid. Ya, Mas Dika, saya ambil waktunya 3 menit ya. Untuk teman-teman, link quiz sudah saya kasih ke kolom chat. Untuk pertanyaan masih sesuai dengan tema yang barusan diberikan Mas Dika. Saya share screen dulu. Baik, jangan lupa diisi nama dan name. Untuk petugas saya beri nama petugas. Nanti teman-teman diisi. Saya mulai dari sekarang. Kita mulai 3 menit.
10 detik terakhir. 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya habis. Sekarang kita lihat siapa pemenangnya. Ada yang ikut nggak ini? Ada 34. Kita buka. Oke. Belum muncul ya? Oh, kok tidak muncul? Oh, ini. Ada Mbak Bunga, ada Mbak Syafri, dan ada Mbak Anissa. Dari D500, kemudian ada, oh ya, pas kali Mbak Syafri. Ada Mbak Anissa lagi, K510. Oke, selamat nanti untuk hasilnya sudah diambil di perpustakaan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Dika. Monggo Mas Dika. Terima kasih Mas Nasid. Selamat ya. Silahkan bisa diambil di perpustakaan UMS mulai siang hari ini. Oke, terima kasih Satya 79769 Pak skornya. Oh, kayaknya tadi nanti dilihat lagi Mas Nasid skornya. Oke. Siap, Mas. Ini ada waktu 8 menit lagi ya untuk tanya jawab ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh, tapi ini sebenarnya waktu udah lewat. Udah habis ya. Berarti Iya. satu. Silakan, ada yang mau bertanya satu? Oh, ini Aziz Utomo. Oh, boleh monggo. Silakan. Untuk login ke Sinta melalui akun UMS itu bagaimana caranya? Oke, terima kasih. Kenalan dulu nih, siapa Fauziah dari mana? Saya Fauziah Prata Intamami dari PAI Internasional semester 5. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk Sinta yang bisa login itu yang punya akun Sinta. Kalau misalkan saya sebagai dosen saya punya. Tapi kalau misalkan kita sebagai user kita bisa tetap melihat database dan informasi itu, entah jurnalnya, entah artikelnya, entah ranking kampusnya dan lain sebagainya, atau ini kategori Sinta berapa, itu bisa langsung cukup diakses tanpa perlu login. Jadi tinggal ke sinta.kemendikbud.go.id, semuanya bisa melihat informasinya di sana. Kalau misalkan yang login, saya sebagai dosen itu biasanya untuk ini sinkronisasi database saja, tulisan kita dan lain sebagainya sudah terintegrasi ke sana atau belum gitu. Jadi bisa diakses secara bebas oleh rekan-rekan mahasiswa. Itu ya, terima kasih. Selanjutnya satu ini yang di chat. Antara Sinta 2 dan jurnal nasional seperti di Scopus susah mana Pak, dan biasanya biaya berapa? Aziz Utomo dari ini prodi apa ini? Akuntansi. Oke, akuntansi. Jadi sebenarnya jurnal internasional pun ada, jurnal internasional belum terindeks Scopus juga ada. Jadi susah mana? Kalau jurnal internasional bereputasi dan itu misalnya Scopusnya Q1 dibandingkan dengan jurnal internasional biasa, ya pasti akan lebih susah jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus Q1 misalkan gitu. Dan juga nanti beberapa bidang itu juga beda. Ada yang apa namanya Q1-nya itu karena jurnalnya banyak ya kan, Q1 ke sana juga pasti akan lebih susah. Akan dilihat impact factor-nya lagi. Jadi nanti kalau kalian belajar lebih detail, juga di sana itu ada yang namanya impact factor dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan susah mana, sulit mana gitu, tergantung jenis jurnalnya juga. Saya pernah kalau misalkan ya submit di jurnal A gitu, walaupun misalkan itu Q1 gitu, yang satunya Q2 atau ada yang lebih cepat di sini karena mungkin topiknya lebih cocok, penelitiannya lebih cocok misalkan, dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor gitu. Jadi kalau susah enggaknya itu nanti tergantung. Jurnal internasionalnya bereputasi Scopus juga enggak gitu, Q1, Q2 enggak gitu. Kalau misalkan mau berlatih bisa menggunakan Sinta dulu 3-4, nanti naik-naik lagi misalkan ke 2, atau mau langsung coba ke Sinta 1 atau yang terindeks Scopus juga boleh. Kemudian Fauzia lagi, cara upload jurnal di Cendekia dan Springer bagaimana? Oke, kalau upload jurnal di Google Cendekia, kalau misalkan kalian jadi editor ini ya jurnal ya, tapi kalau misalkan kalian mau tulisan kalian ada di Google Cendekia,
Ya, kalian harus menulis artikel, nanti kalian submit ke jurnal. Nah, biasanya jurnal-jurnal itu indeksasi paling minimal adalah ke Google Cendekia. Jadi kalau kalian sudah publish ke jurnal, nanti akan secara otomatis masuk ke database Google Cendekia. Jadi nggak perlu upload lagi ke jurnal. Tapi kalau misalnya kalian sudah punya akun, kalian boleh punya akun Google Cendekia juga, pernah menulis artikel ilmiah. Mau di-input secara manual pun boleh. Itu bisa, tapi biasanya otomatis. Gitu. Kalau Springer sama, kalau kalian tulisan-tulisan kalian terbit di jurnal yang terindeks oleh publisher Springer, kalian nanti akan secara otomatis masuk ke sana. Pak, mungkin bisa diinfokan lagi cara mengajukan jurnal ke Sinta, minimal Sinta 2. Oke, ini lebih ke cara submit ya. Misalkan kita sudah menemukan itu jurnal Sinta 2. Misalkan itu adalah jurnal Ijolai. Caranya seperti apa? Ini terakhir ya. Ya, jadi UMS ya kan. Sama ini submitnya itu kalian di sini kalau belum punya akun ya register di sini. Kalau sudah punya akun login, nanti tinggal di dalamnya kalian harus penulisannya sesuai dengan template-nya. Di sini sudah ada manuskrip subsisinya seperti apa, guideline-nya seperti apa gitu. Tinggal diikuti nanti submit ke sistemnya gitu. Jadi seperti itu, diikuti saja aturan-aturan yang ada di jurnalnya. Jadi kalau formatnya disesuaikan. Dan ini Ijolai ya formatnya disesuaikan Ijolai. Nah, sudah ada template-nya tinggal kalian pakai gitu. Tinggal login ya kan, nanti apa aja yang perlu dicatat, abstraknya, namanya, bisa langsung ke situ. Nah ini ya, ini template-nya misalkan kalian tulis seperti ini, judul, nama, dan lain-lain. Kalau submitnya mudah kok nanti, kalau sudah ada artikelnya. Oke, kira-kira seperti itu karena waktu kita sudah habis. Terima kasih semuanya atas antusiasmenya, semoga bermanfaat dan ditunggu kunjungannya ke perpustakaan UMS. Oke, buat sebentar, kita foto bersama dulu, mohon dibuka dulu sebentar, kita foto bersama. Masih ada pengumuman lagi habis ini, yang menyenangkan pastinya. Silahkan dibuka dulu fotonya. Untuk host, persilahkan untuk mengambil fotonya. Ini sepertinya beberapa bukan maba, Bu Tami. Iya, saya kenal itu 1-2 nama itu tadi barusan. Oh, okay. Ada pakai yang dari perpus juga. Ketahuan ya Pak ya. Saya ambil fotonya ya. Tidak apa-apa. Nanti pengumuman terakhir menyenangkan kok. Wah. Sudah siap? Bu, bisa dibimbing untuk salam literasi, Bu? Oh iya, silahkan pakai tangan kanan bentuk L begini, salam literasi. Oke, salam literasi. Saya ambil salam fotonya. Literasi. 1, 2, 3. Jangan lupa senyum yang cerah seperti udara pagi ini. Oke, sudah. Terima kasih. Sudah, terima kasih. Pengumuman terakhir yang menyenangkan, kan tadi Pak Diko udah ada yang mengucapkan selamat ulang tahun. Jadi nanti hari Jumat insya Allah ada berbagi di perpustakaan. Kita akan pesta es krim lagi Pak Dika. Jadi Pak Dika silahkan kalau mau bacakan es krim lagi, kita tunggu. Kita hari Jumat ada pesta es krim di perpustakaan. Jadi kita buka dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Biasanya jam 12 sudah habis sih. Jadi silahkan yang suka es krim datang ke perpus untuk hari Jumat. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sudah molornya udah lumayan banyak. Jadi kita beralih nanti habis ini ada yang library orientasi yang jadwal kedua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Yang tidak suka es krim nanti ada lagi perpus berbagi, tapi entah nanti kita umumkan. Di perpus silahkan datang ke perpus. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Mohon izin saya close meetingnya karena ada pelatihan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.